Oke, supaya nggak lama ya waktunya, kita mulai aja ya. Jadi kita kan tadi udah aku bahas di depan, hari ini kita mau bahas tentang analisis intraoral dan ekstraoral di Departemen Ortodonsia. Jadi kita udah ngerjain pretest. Nah, ini mind mappingnya. Kita cuman mau bahas dua ini aja, ekstraoral sama intraoral. Sebenarnya untuk analisis ortodonsia itu ada selain itu. Jadi misalnya nih yang pertama itu harusnya kita menganalisis umum dulu. Terus baru ekstraoral, intraoral, fungsional, model, baru sefalometri. Cuman nanti keempat yang ini kita bahas di lain kesempatan aja. Sekarang kita bahas yang ekstraoral dan intraoral. Nah, kalau ekstra oral ini kita akan membahas ini nih, segini banyaknya ya. Ngafalinnya itu dari yang bentuk kepala dulu. Jadi kalau mau ngafalin ekstra oral, kita urutin aja dari kepala. Kepala, oh ini bentuk kepala. Terus nih ke ke depan ke wajah ya kan. Wajah itu ada dua, simetrinya sama tipe wajahnya. Kemudian tipe profil cembung, cekung, ini kan masih di bagian wajah ya. Nah, setelah itu kita turun nih ke garis Simon. Garis Simon kan ini di porion orbitas ini kan. Nah, terus dari situ kita ke belakang sedikit ke TMJ, ya kan, deket kan. Nah, habis TMJ kita ke tonus otot mastikasi, ke bawah sedikit nih ke pipi. Setelah ke pipi, ke depan nih ke tonus otot bibir. Nah, selain tonus otot bibir, itu juga kita cek bibir dalam posisi istirahat. Nah, setelah itu baru kita cek freeway space. Cara ngafalinnya gitu aja, biar nggak bingung ya, apa aja sih ekstra oral itu. Pokoknya dari kepala, terus nanti ke wajah, terus habis itu nih garis Simon, TMJ, tonus otot mastikasi ya, ke pipi. Habis itu ke bibir, bibirnya ada dua, tonus otot sama bibir posisi istirahat. Terus terakhirnya itu freeway space. Kalau misalnya nanti aku bahasnya kecepatan, nanti bilang aja ya. Terus kalau intraoral, cara ngafalinnya itu dari atas dulu, palatum. Nah, palatum ke belakang sedikit ada apa? Tonsila. Nah, terus kan di atas ini kan ada frenulum ya. Frenulum ada tiga sih nanti yang kita bahas. Jadi palatum, tonsil ke belakang, terus habis itu ke frenulum, habis itu ke samping. Ke samping itu ada mukosa, terus ke bawah. Di bawah itu ada lidah kayak lingua. Nah, terus baru kebersihan mulut, pola atrisi, sama cek seluruh giginya. Jadi ngafalinnya diulangin lagi dari atas, ke palatum, ke belakang, tonsil, terus habis itu frenulum, terus ke samping. Oh, ada mukosa. Mukosa ke bawah ada lidah, terus kebersihan mulut, pola atrisi, sama keseluruhan gigi-giginya yang kita cek. Nah, untuk learning point-nya, harapannya adalah mampu memahami jenis-jenis pemeriksaan, terus mampu melakukan pemeriksaan dalam perawatan ortodontiknya, dan mampu menyebutkan cara-cara gimana sih pemeriksaannya gitu. Nah, yang pertama kita akan membahas pemeriksaan ekstraoral dulu. Jadi yang pertama tadi apa? Kepala ya, bentuk kepala dulu. Bentuk kepala atau misalnya nanti ada soal indeks kepala itu sama aja. Nah, rumusnya itu supaya nggak kebalik-kebalik ya, karena nanti ada rumus yang mirip banget. Kalau bentuk kepala, paling atas itu yang di atas adalah lebar kepala. Yang dihafalin tuh yang bagian atas saja, supaya nggak ketukar-tukar. Bentuk kepala itu lebar kepala. Gimana ya ngafalinnya supaya lebih gampang? Nih, bentuk kepala itu ada B-nya kan. Nah, lebar kepala itu ada B-nya juga. Jadi supaya nggak ketukar gitu ya. Nah, lebar kepala itu didapat nih jarak bisikomatik supramastoideus. Tahu kan kalau di anatomi kan supramastoid kan di sini. Ya, jadi di atasnya. Nanti aku ada video supaya lebih jelas ya. Terus dikali 100 dibagi panjang kepala. Kalau rumusnya dikali 100 ini udah pasti sih. Nanti rumus yang satunya pun juga dikali 100. Panjang kepala itu dari glabella di antara alis itu sampai ke occipital yang di belakang sini. Kita langsung aja lihat videonya ya, supaya lebih gampang. Nih, kelihatan semuanya ya YouTube-nya ini. Ke occipital dengan Nah, ini glabella di sini, ke occipital.
pakai sliding caliper. Lebar kepala, yaitu jarak dari puncak supramastoid kanan dan kiri. Supramastoid kanan dan kiri. Nah, selanjutnya dimasukkan. Terus rumusnya ini ya, tadi lebar kepala dikali 100 dibagi panjang kepala. Sama aja, lebar kepala dibagi panjang kepala dulu dikali 100 sama aja. Supaya nggak kebalik-balik, caranya gitu, kita ngafalinnya yang atas saja. Bentuk kepala ada B-nya, lebar kepala ada B-nya. Biasanya kalau kayak gini nih keluarnya, kalau UKMP itu biasanya di CBT sih. Biasanya kadang ketukar-tukar kan. Nah, terus dari situ klasifikasinya kalau bentuk kepala itu ini salah ya. Harusnya dolikosefali karena kepala. Kepala ini harusnya kita sefali. Jadi ingat-ingat supaya nggak kebalik-kebalik ya. Nanti kadang kan ada nih pilihan ganda dolikosefali A, B-nya dolikofasial. Nah, yang ditanyain apa? Kalau bentuk kepala pasti nanti kita ini ngamatinnya yang sefali gitu. Nah, terus kalau kayak gini gimana dong? Ngafalinnya apakah perlu ngafalin kayak gini? Nah, kadang itu kalau di soal-soal KMP atau soal yang biasanya sama dosen itu kadang dikasih ini ya listnya klasifikasinya. Tapi kadang kan enggak ya. Jadi kita ngafalinnya itu yang paling tengah aja. Kalau yang paling tengah ini hafal, pasti atas-atasnya itu bisa di logika lah gitu. Kita ngafalnya mesosefali ya. Jangan lupa, sefali ini kepalanya sedang. Oke, dia 75 sampai 79,9. Nah, dia kan kayak kelipatan 5 lah ya, dikurangi 1 nih. Jadi kalau misalnya dolikosefali ya, udah berarti kan ini 75, berarti sininya 74,9. Kalau dikurangin kan 70, ya kan? Nanti kalau yang hipodolikosefali berarti kurang dari 70. Nah, kalau brakisefali, kepalanya itu dia lebar persegi panjang nih kayak yang di foto, dia kan kayak apa ya, pendek gitu ya. Lebar kayak lebar gitu pipinya sini kayak bentuknya persegi. Nah, dia itu kan tadi kan kalau mesosefali kan dia paling akhirnya 79,9. Nah, berarti kalau mulainya 80 terus dari situ sampai 84,9. Kalau hiper berarti sefali, berarti di atas 84,9. Jadi ngafalinnya yang tengah aja, yang mesosefali gitu. Nah, ini kalau yang dolikosefali dia lonjong banget, dia panjang dan sempit gitu. Kayak V-shape gitu ya. Terus kalau brachycephaly dia yang pokoknya lebar persegi gitu, bentuknya kotak gitu. Kalau yang mesosefali dia normal-normal aja. Ini kalau yang di PPT-ku ini, kalau misalnya yang aku merah-merah ini berarti yang biasa apa ya kayak kata kuncinya gitu buat dihafalin. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini biasanya bentuk kepala itu akan mempengaruhi dari lengkung giginya juga. Jadi saling berhubungan gitu. Kalau misalnya dia brachycephaly kan tadi kan kotak gitu ya. Nah, lihat nih. eh, Lengkung giginya pun juga dia bentuknya kotak. Ini kalau misalnya yang dolikosefali kan lonjong mukanya. Nah, ini lengkung giginya pun juga jadi lonjong gitu. Atau oval ya kan. Nah, kalau yang mesosefali normal aja gitu. Parabola lah ya namanya. Nah, terus dari itu yang kedua, tadi setelah bentuk kepala, kita ke wajah dulu. Wajah tadi kan ada dua ya, simetri wajah sama tipe wajah. Nah, yang simetri wajah ini, kok bisa sih asimetri? Sebenarnya kenapa gitu ya, etiologinya itu, ya biasanya ini jarang sih keluar, cuman ya supaya kalian tahu aja, biasanya karena kelainan kongenital, terus gangguan perkembangan waktu janin, sama biasanya diperoleh. Jadi udah lahir diperoleh karena misalnya nih ada cedera atau penyakit gitu. Bisa jadi karena biasa amungnya sebelah sisi, bisa jadi asimetri, bisa. Terus kalau misalnya jatuh, ada trauma, atau ada tumor pada wajah, itu bisa membuat asimetri wajah. Kalau kongenital tuh berarti kan, nih contohnya ada celah palatum, bibir, kayak gitu ya. Yang paling gampang sih itu. Terus kalau misalnya asimetri, itu biasanya lebih banyak di mandibula. Nah, karena kalau misalnya mandibula itu kan lebih banyak jaringan lunaknya.
Kalau maksila itu karena banyak jaringan kerasnya, jadi lebih jarang kena asimetrinya. Nah, ini contohnya kalau misalnya asimetri ya ini contohnya ini maloklusi kelas 3 disertai gigitan terbalik anterior. Karena asimetri wajah itu bisa ditemui di semua jenis maloklusi. Nah, ini kan kelihatan banget ya kalau dia ini asimetri ya, yang beda kanan kirinya gitu. Terus, nah ini simetri wajah itu bisa juga kita ukur. Biasanya kalau ini sih pakai analisis foto ya. Jadi pasiennya difoto, terus habis itu kita garis-garisin nih. Nah, inget-ingetnya caranya gimana? Karena ini biasanya sering keluar buat OSCE. Mau itu OSCE masuk koas, OSCE UKMP, mau itu biasanya soal-soal dari dosen biasanya sering keluar kayak gini nih. Nah, caranya yang pertama kita buat midline wajah ya, yang ini yang garis ungu tengah-tengahnya. Nah, terus ini kedua kita membuat garis sudut mata luar kanan dan kiri. Garisnya kurang panjang ya ini ya. Nah, terus dari situ alanasi hidung ini dua. Terus dari situ sama komisura ini yang di sudut mulut ini kanan dan kiri. Nah, terus dari situ kita bandingin ini sama nggak sih sebelah kanan sama sebelah kiri gitu. Kita lihat aja ini. Kalau ini kan kalau di ilustrasinya ini sama ya. Gitu. Jadi midline, sudut mata, alanasi, komisura. Nah, itu yang sering keluar biasanya. Oke, lanjut. Tadi setelah kepala, terus wajah. Ya, wajah ini ada dua. Yang kedua ini adalah tipe muka. Nah, ini salah satu rumus yang tadi aku bilang mirip-mirip kan. Kalau tipe muka, ingat-ingatnya adalah ini sama-sama ya. Tipe ini ada T-nya, tinggi muka juga ada T-nya, sama-sama T. Jadi kalau tipe muka yang di atas itu tinggi muka. Nah, kalau tinggi muka kan gini ya, tinggi muka itu berarti nasion ke gnation. Dibagi sama jarak bisigomatik. Nah, ini sigoma ya, 2 kanan kiri, makanya dibilang bi, terus dikali 100. Iya, aku ada videonya juga supaya lebih gampang. Ke dalam rumus untuk mengetahui indeks bentuk kepala. Pemeriksaan indeks bentuk muka. Lakukan pengukuran tinggi muka. Nah, ini tinggi mukanya. Nasion dan gnation. Terus bisigomatiknya. Lakukan pengukuran lebar muka, yaitu jarak antara zigomatik kanan dan kiri dengan paliper. Hasil pengukuran selanjutnya dimasukkan dalam rumus untuk nih rumusnya tinggi muka dibagi lebar. Ya udah kita ingat-ingatnya yang atasnya aja, tingginya aja yang diingat-ingat supaya nggak kebalik-balik sama bentuk kepala tadi. Nah, terus kalau buat bentuk muka itu juga ada 3 klasifikasinya. Kalau bentuk muka berarti kita ingat-ingatnya itu prosop. Kalau tadi kan sefali itu kepala. Nah, kalau bentuk muka itu ini. Ingat-ingatnya prosop ini. Nah, kita ingat-ingatnya yang meso juga yang tengah-tengah ya, yang muka sedang. Ini kalau yang meso itu 85 sampai 89,9. Jaraknya sama ya, 4,9. Nah, euriprosop, mukanya kan pendek nih. Euriprosop kan pendek, lebar. Nah, dia 80, berarti kan dikurangin nih. 85, berarti kan sininya titik tingginya kan 84,9, dikurangi 0,1. Nah, terus berarti kan dikurangi 4,9 nih 80. Kalau hipoeuriprosop berarti ya udah kurang dari 80. Kalau lepto ini kan mukanya tinggi sempit gitu ya. Nah, dia karena ini 89,9, nah ininya berarti kan 90 ditambah 4,9 kan jadinya 94,9. Kalau hiperlepto berarti dia lebih dari 94,9. Pokoknya kita ingat-ingatnya selalu yang meso aja supaya nggak kebalik-balik dan kebanyakan hafalan ya. Nah, terus dari situ yang keempat itu ada profil muka.
profil muka ini tuh kita lihatnya kan dari samping ya, supaya tahu ini tuh dia cekung, cembung atau lurus gitu profilnya gitu. Kenapa kita harus seksi profil mukanya gitu? Karena kan supaya bisa mendiagnosis kan penyimpangan hubungan maksila sama mandibulanya. Jadi buat tahu nih posisi rahangnya. Terus saya itu untuk evaluasi bibir juga dan evaluasi proporsi wajah dan sudut mandibulanya gitu. Terus tipe profil ini dibagi jadi 3, lurus, cembung, sama cekung. Kalau misalnya cembung, cembung kan kayak gini ya. Cembung ini berarti kan monoklisi kelas 2, yang rahang atasnya dia lebih maju. Kalau cekung, cekung kan berarti kebalik nih. Berarti kan yang rahang bawah dia lebih maju. Kalau lebih maju berarti maloklusi kelas 3.